Oke, selamat berjumpa kembali di channel Dirboy Purba. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Amin. Ini situasi hari pertama Lebaran kemarin, masih sepi jalanan di Kota Medan terutamanya, baik itu di resto, karena kemungkinan masih banyak silaturahmi ke keluarga masing-masing yang bagi yang merayakan hari Lebaran Idul Fitri. Ini lagi kosong juga ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pokok pembicaraan, kita lihat dulu pendapatan kita selama sebelum hari pertama Lebaran sampai seminggu kemudian. Ini dia pendapatan kita dalam satu minggu ini. Kita coba lihat di sini ya. Ya, kita tanggal 1 lumayan juga. 13 order. Tanggal 2 ini ada bonus 185. Ya, hari pertama hari raya, hari kedua hari raya, lumayan juga ya, tanggal 15, dan ada lonjakan. Ini kita dapat karena 16 kali kita stok di 20 order, dan di tanggal 5 kita dapat 24 order, dan di tanggal 6 22 order, di tanggal 7 17 order. Karena ini parah kali ya, malam minggu ya, jadi kita stop aja daripada akun kita besok gagung. Takut banyak kita lewatkan karena penjemputan sangat jauh sekali. Bukan kita tidak mau, tapi sangat jauh penjemputannya. Jadi kita stop untuk hari ini di 17 order. Oke, itu pendapatan kita dalam satu minggu ini. Terima kasih. Salam satu aspal. Tetap semangat dan horas. Memang di hari puasa kemarin memang kita tidak bisa memprediksi apa yang terjadi, tapi yang memprediksi hanya di waktu sore hari orderan banyak dan melimpah, dan jalanan pun macet sekali. Jadi kita tidak bisa mengejar poin hariannya. Syukur kita masih bisa dapat poin bulanannya di level platinum. Jadi kemarin ada kakak kita yang lagi nanya, apa sih yang membuat akun kita tetap stabil atau gacor gitu. Karena selama ini kakak kita ini dia hanya ketika ngeblast ataupun ketika lonjakan harga baru dia buka aplikasi GoFaternya. Jadi ketika waktu ngeblast itu dia sortir lah, istilahnya sortir yang mana ongkos yang menurutnya bisa diambil atau lonjakan yang cukup besar itu yang diambilnya. Jadi bisa jadi sortir itu dalam arti memilih-milih orderan yang ongkosnya agak besar, itulah istilahnya kalau di Kota Medan ya. Jadi kemungkinan udah mulai bosan juga dia, jadinya dia mau terapi akunnya lagi supaya bisa stabil seperti yang dilihat driver yang lagi gacor sekarang ini yang dilihatnya gitu. Kita hanya bisa berbicara pada kakak kita ini supaya jam on beatnya konsisten, dan dalam arti konsisten itu jam berapa kita keluar semalam ya kita keluar besoknya dan selanjutnya, seperti itu yang saya tahu ya, usulan saya gitu. Jadi untuk jam on beatnya itu kita bisa milih apakah di jam mana kita yang bisa sudah tidak diganggu, atau ada pekerjaan yang lain, misalnya ngantar anak sekolah ataupun ngantar istri ke kerjaan, atau yang mana lah kita pasti bisa. Yang penting jam on beat kita on time, walaupun itu dari jam 7 sampai seterusnya, kita harus on time kan dulu jam on beat kita ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik.
atau lebih awal istilahnya. Misalnya kita jam 8 pas biasanya kita buka aplikasi, sebelum jam 8 kita sudah bisa buka, lebih bagus lagi. Jangan sampai kelewat di jam 8 yang kemarin gitu, karena server membaca itu bahwa jam on bid yang semalam kita lakukan itu yang dibacakan server buat kita gitu. Jadi istilahnya kalau kita buka jam on bid jam 8 hari ini, kita besok karena ada pekerjaan mendadak ataupun sejenisnya gitu. Jadi kita buka jam on bidnya jam 8.30 gitu. Jadi kalau kita email Gojek, pasti yang on bid yang semalam dijelaskannya gitu, bahwa Anda belum online sampai sekarang. Mungkin kalau untuk terapi online-nya ada di YouTube kita juga, di channel kita. Boleh diklik juga di deskripsinya ini ya. Jadi untuk itu saat ini kawan-kawan, bahwa jam on bid itu harus konsisten. Itu yang paling utama. Dan kakak kita ini bertanya bahwa begitu terus setiap hari, katanya. Iya, kita bilang karena yang kita lakukan selama ini pun seperti itu untuk konsisten waktunya. Jadi selain dari konsisten waktu, kita juga performa kita diusahakan atau diminimalisir. Apalagi sekarang ini sangat mempengaruhi sekali kalau kita mau cancel orderan untuk besoknya atau untuk hari kemudian. Dan tipe-tipe akun kita ada juga ya, mungkin hari ini kita meng-cancel, besoknya langsung terasa. Dan ada juga akun yang hari ini meng-cancel 2 atau 3 hari baru terasa, dan ada juga seminggu kemudian baru terasa. Makanya kita kadang heran, kok gagu tiba-tiba, padahal semalam aku tidak ada yang cancel. Tapi kita tidak mengingat bahwa 3 hari sebelumnya atau seminggu sebelumnya kita men-cancel gitu. Jadi itulah sifat-sifat akun yang ada saat ini. Dan mungkin juga karena order di tempat yang kita tempatin itu juga agak berkurang lah ya. Agak sedikit lah orderan yang biasanya, dan itu tercaplok sama driver yang di atas rata-rata dari akun kita. Itu yang memberikan bahwa akun kita tiba-tiba gagu. Oke, kawan-kawan, mungkin yang kita harus terapi untuk pertama sekali yang tadi seperti kita bilang, bahwa konsisten waktu. Sekali lagi, konsisten waktu tidak harus jam 8 gitu. Jam 7 juga boleh, besoknya juga jam 7 bisa gitu. Dan jam 7 kemudian harinya gitu. Gitu konsisten waktunya. Kalau misalnya kita bisa keluar jam 8 atau jam 9, ya jam 9 konsisten waktunya gitu. Yang mana yang kita merasa yang sudah memang betul-betul bisa kita nge-beat. Oke, terima kasih. Salam satu aspal. Semoga bermanfaat. Salam dari Medan.